124 fotokopi yang dicap oleh PT Barumun Abadi Authorized Money Changers. Ada transaksi pembelian atas nama Nakman Abdul Matin Rafiah Kulon Panggung Harjo, tapi terlampir di sini KTP-nya atas nama Atabik Ali. $50.000 pada tanggal 25 Juli 2011. Itu bangunan. Sebesar rupiahnya adalah 425.000 juta, 425 juta rupiah. Untuk apa, Pak? Ini untuk bangunan. Untuk bangunan di pesantren. Oh ya. Selanjutnya barang bukti nomor 826 sama juga bukti nota transaksi pembelian dolar atau penjualan ini atas nama A. Ali Rafiah tanggal 24 Juni 2010 dengan terlampir fotokopi KTP Atabik Ali sebesar $10.000 atau dengan rupiah total $90.250.000. Kemudian barang bukti nomor 684 ada 5 bonggol atau 5 ikat hasil perhitungan dolar di Bank BI. Saya akan tunjukkan salah satunya. Satu gulungan tertulis tanggal 11 garis miring tertulis angka 11 garis miring 3 garis miring 14. Kita tidak tahu artinya apa. Baik, mohon dilanjutkan. Ini ada tertulis nomor cetakan nomor seri $100 Amerika, nomor seri HB 2815454 8M. Salah satunya, apakah Pak Kiai pernah melihat ini? Data untuk Pak Kiai cukup. Mohon maaf, masih ada lagi ini yang 2 buku ini. Ya sama aja. Enggak, dari kami dulu biar. Yang pertama, Kamus Kontemporer Arab Indonesia barang bukti nomor 875 dengan tertulis di cover Atabik Ali dan Al-Judi Musdor. Selanjutnya pada halaman dalam di terakhir itu ada gambar A.M. Hendro Buwono, Kepala Badan Intelijen Negara, dan kata sambutan atau kata pengantar tertanggal 7 Mei 2003 dari A.M. Hendro Buwono. Apakah Bapak mengenali buku ini? Ya. Ya Pak Asad, mohon izin. Ya, apakah betul ini yang dimaksud bukunya? Mari. Ya. Selanjutnya satu lagi barang bukti nomor 874 buku Kamus Bahasa Inggris Indonesia Arab tertulis Atabik Ali dalam sakunya. Juga di halaman dalam ada foto Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendro Buwono dengan kata pengantarnya tertanggal 7 Mei 2003. Kepada Pak saksi Pak Kiai, betul ini? Saksi Pak Asad, betul. Untuk saksi Pak Kiai dan saksi Pak Asad cukup. Tinggal saksi Budina masih. Nama-nama pesantren yang ini nama-nama pesantren yang saya kira ini masih ada, kami barang bukti kami dulu yang mulia. Bagaimana? Nanti giliran aja ya. Untuk saksi Bodi Nazar
barang bukti nomor 788, akta jual beli nomor 90 tahun 2013. Bu, ini ada akta jual beli, fotokopi akta jual beli, Iya. 90 2013, Iya. atas nama pihak pertama ini banyak sampai 10, ya. pihak kedua Nyonya Hajah Dinazat, betul ini? Benar. Barang bukti nomor 789, akta jual beli minuta ke-1 nomor 38 tanggal 29/2/2012 antara Pak Luki Hadiati dengan pihak kedua Dinazat. Benar. Benar ya? 790 sama tadi antara Rosila dengan Dinazat. Iya. 791 sertifikat hak milik nomor 11983 Sewon Bantul atas nama Pak Luki 280 meter persegi. Benar. 792 sertifikat hak milik nomor 11984 111 meter persegi atas nama Rosila. Benar. 798 sertifikat hak milik nomor 05193 Panggung Harjo 389 meter persegi atas nama Nyonya Mangun Wirhadi alias Jowo Niatu Jowo Sumarto yang dicoret. Iya. Mengetahui. Nomor 799 sertifikat hak milik buku tanah hak milik nomor 11983 sama 250 meter persegi yang tadi. Iya. Ya, Pak Luki Hidayati dicoret. Buku tanah hak milik 11984 sama seperti yang tadi, sesuai sertifikat Rosilah dicoret 111 meter persegi. Nah, kemudian ini ada penjualan ini juga dolar juga, jual beli dolar PT Barumun Abadi tanggal 23 bulan 6 tertulis 10 di sini Iya. tanggalnya, sebesar 10.000 dolar Benar. dengan jumlah total 90.140.000 rupiah Benar. dengan dilampirkan KTP Hajar Dinazat. Benar ya? Iya, benar. Cukup ya Allah. Terima kasih. Itu dolar, saya disuruh Bapak untuk menukar dolar. Ya, ini nama-nama pesantren yang menerima hadiah dari Pak A.M. Hendro Piono. Kemudian ini ada ya, ini satu paket, ada 4 kamus. Kemudian ada bukti apa ya namanya, ada bukti utang dari Bapak Dodi, ini suaminya Ibu Palupi, ini yang digunakan untuk mengurangi nilai dari pembelian tanah, bahwa ketika transaksi itu memang atas nama Bapak Atawi Kali, tapi bahwa ketika pengurusan itu atas nama saya. Ini ada nota pinjaman. Yeah. Ini hutang dari suaminya Ibu Pak Lupi. Ya, suaminya Ibu Pak Lupi hutang dengan Bapak. Ini dipotong, diperhitungkan. Jadi ini jumlahnya 7,5, 10, 5. Belum hitung juga nih. Tapi sejak 2011 sudah. Yeah. Kalau ini saya memang yang mengurus
sertifikatnya. Ini pinjaman juga dari suami Ibu Palupi sebesar ini untuk pengurusan pajak apa ini? Pembeli dan Pinjaman untuk membayar pajak penjual. dia yang menjamin ya. Jadi Sama lah, tadi kan ya. 42,5 tambahin lagi sekitar 8 juta sekian sama 10 lah ya. Iya. Kan juga 15 juta. Iya. Ya, silakan Ibu ditambah lagi. Sudah cukup. Ya, sudah kembali. Buka-bukanya tadi udah ya. Cukup ya pemeriksaan terhadap saksi sama barang bukti dari penuntut umum. Dari penasihat hukum cukup dan terdakwa untuk saksi yang 3 ya. Cukup majelis ya. Ibu mau ngomong? Ada mau Sedikit. sampaikan? Iya. Silahkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi latar belakang ketika nanti ada angkat cita, Bapak. Jadi ketika pembelian tanah yang 111 meter itu atas nama Ibu Rosilah itu terjadi semenjak tahun setelah 2006. Jadi ketika itu gempa, kemudian sudah ada bangunan di sebelahnya. Bangunan itu ada retak gitu dan butuh tambalan cor. Itu Bapak membeli 10 cm ketika itu kepada Ibu Rosilah. Kemudian setelah 10 cm tambah lagi 2 meter, tapi dimulai sejak tahun 2006. Jadi tidak pensertifikatan memang terjadi tahun 2011 atau 12 itu, tapi bahwa itu dimulai pembeliannya sudah semenjak tahun 2006. Cukup. Baik, Ibu ya. Baik. Jadi untuk Pak Kiai Tabik, Ibu Tina, Pak Asap, pemeriksaannya selesai. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah bisa untuk meninggalkan persidangan. Terima kasih. Baik, tadi penasihat hukum masih mau mendalami keterangan saksi Pak ini Yanto ya. Kami persilakan, tetapi karena ini udah hampir jam 12 juga, karena udah hampir jam 12, yang udah ditanya jangan diulang lagi. Silakan. Itu majelis untuk pendalaman saksi Pak Yanto pertama akan dilakukan oleh terdakwa. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi Pak Yanto Sutrisno. Pak Yanto tugasnya sebagai sopir Pak Mahfud kemana saja Pak Yanto? Tugasnya apa saja sebagai sopir?
Pakai supir Pak Mahfud pagi-pagi ngantar saya anak sekolah, terus setelah itu ngantar Pak Mahfud ke kantor, terus sudah ke kantor ada keperluan lain, tujuannya kemana Pak Mahfud? Yang sering nganter Pak Mahfud jalan itu Pak Yanto atau supir yang lain? Ya, semuanya itu bersama, separuh-paruh, nggak cuma saya sendiri, kadang-kadang Karso, kadang supir rumah juga. Siapa lagi supir yang lain namanya? Sabar, Terus Karso, ya terus saya sendiri. lebih sering mana Pak Yanto, Karso atau Sabar? Sebetulnya yang lebih sering itu Karso. Yang lebih sering Karso ya? Iya. Tuh. Baik. Karena yang saya tahu itu supirnya Pak Mahfud namanya Karso. Iya. Kemudian kalau Pak Yanto nganter Pak Mahfud biasanya hari apa? Cuma kita sering ya nggak selalu ingat harinya. Kebiasaan Pak Mahfud ya, itu pulang dari kantor jam berapa? Pulang dari kantor itu jam 5 sampai jam 6 sore. Jam 5 sampai jam 6. Sore. Terus pulang ke rumah ya? Iya. Ya. Baik. Karena yang saya tahu Pak Mahfud itu yang saya tahu ya, Iya. itu pulang ke rumah itu sore udah pulang. Iya. Karena bukan kalong, dia tidak biasa malam. Betul begitu? Cuman kadang-kadang saya juga dipakai juga kalau malam. Bagaimana? Kadang-kadang dipakai pergi juga kalau malam kalau dia waktu perlu. Oh, kalau sewaktu-waktu perlu kemana itu biasanya kalau sewaktu-waktu kadang-kadang itu? Ya perlunya kemana? Kadang-kadang dia pergi ke Pak Mahfud. Contohnya kemana kalau malam? Kalau malam ke panas nanti. Kapan itu? Waktu itu malam tahun 2010. Cuma tanggal nggak ingat Pak. 2010 terus nih ya. 2010 itu bulan apa kira-kira? Baru bulan ini nggak ingat Pak. Bulan lama. Hanya 2010. Iya, 2010 sampai 2011 ya. 2010, 2011. 2011. Iya. 2010, 2011. Yang Pak Yanto tahu 2010, 2011 itu di mana itu? Gimana? Pak? Ke rumah saya di mana itu? Di Duren Sawit Pak. Di Duren Sawit. Iya. Ya. Pak Yanto bisa gambarkan rumah saya di Duren Sawit seperti apa? Bisa Pak. Yang di Duren Sawit di Hub itu jalan ya Pak Duren Sawit kita nggak tahu persis alamatnya Pak itu. Oh, tidak tahu persis Iya. alamatnya. Kalau rumahnya tahu itu. Rumahnya tahu ya? Iya. Baik. Kalau ke rumah saya biasanya siang, sore, malam? Ya kadang-kadang siang, kadang-kadang malam Pak. Yang Pak Yanto pernah? Yang pernah tuh sering ya kadang-kadang malam Pak. Iya. Sering apa kadang-kadang? Ya saya sering malam gitu Pak. Baik. Tadi Pak Yanto kan cerita yang sering ngantar Pak Mahfud itu Karso namanya kan? Iya. Betul? Betul ya? Karso ya, bukan Pak Yanto ya? Ya ganti-gantian Pak itu kadang-kadang. Bukan, tadi kan Pak Yanto bilang yang lebih sering itu Karso, betul? Yang biasa memang Karso Pak ya. Karso ya? Bukan Pak Yanto ya? Baik. Kalau malam itu yang seingat Pak Yanto jam berapa itu? Nah, kadang-kadang jam 8 Pak. Jam 8. Iya. Ya. Atau dulu pernah sampai jam berapa juga malam juga. Sampai malam juga. Ini terkait dengan tadi Pak Yanto cerita ini, ya kan? Iya.
membawa tas kresek. Tas kresek kan? Dari rumah, betul? Dari rumah. Dari rumah ke rumah saya, bawa tas kresek. Iya. Pesannya apa Pak Mahfud tadi pesannya? Pesanan itu jangan bawa dari rumah itu dibawa ke mobil Pak. Ya, Dari mobil terus langsung dibawa ke rumah Pak Ansip. ya kan tadi pesannya apa terhadap kresek itu? Ya cuman hati-hati tuh uang itu gitu. Oh, itu dalam perjalanan dari rumah ke rumah Pak Mahfud ke rumah saya. Iya. Oh, terus pesannya hati-hati toh itu uang gitu ya. Iya. Itu kan perjalanan dari rumah Pak Mahfud ke rumah saya. Iya. Kok pesan begitu maksudnya apa itu? Ya, Kan itu berdua kan? iya, kan ditaruh di belakang cek belakang. Iya, maksudnya kenapa pesan begitu itu apa maksudnya? Kan cuma berdua itu perjalanan dari rumah Pak Mahfud ke rumah saya, ya kan? Iya. Kata Pak Yanto, kok pesan hati-hati toh itu uang itu maksudnya apa itu? Ya cuman surat hati itu pesannya begitu. Sudah itu turun terus dibawa. Iya, maksudnya ya kan Pak Yanto sama Pak Mahfud kan di mobil nih, ya kan? Perjalanan dari rumah Pak Mahfud ke rumah saya. Iya. Kok Pak Mahfud bilang hati-hati toh itu uang, itu maksudnya apa itu? Hati-hati suruh ngapain maksudnya? Ya kita nggak tahu persis kalau ngomongin begitu. Kalau bawa piring misalnya toh hati-hati jalannya Iya. pelan Cuma gitu. ngomongnya begitu Pak. Maksudnya. Atau misalnya toh kamu parkir dulu di sana, hati-hati ya itu uang gitu. Itu pantas kan. Tapi ini perjalanan berdua dari rumah Pak Mahfud ke rumah saya, ya kan? Iya. Uang ditaruh di apa? Di cek belakang. Jok belakang. Terus pesannya hati-hati toh itu uang gitu ya. Memang selalu gitu Pak pesan gitu kalau menurut saya. Oh, suruh hati-hati gitu ya. Iya. Makanya saya tanya, hati-hati itu maksudnya apa itu? Saya kurang tahu Pak ngomongin selalu gitu. Maksudnya begitu ya. Iya. Suruh hati-hati gitu ya. Iya. Padahal Pak Mahfud ada di situ, di mobil itu. Iya. Pak Yanto di situ, Iya. berdua gitu ya. Iya. Ada orang lain di situ yang misalnya mau ngambil uang itu gitu? Iya ada Pak. Nggak ada. Meskipun nggak ada orang, nggak ada ancaman orang mau ngambil, dibilang hati-hati toh itu, gitu. Iya. Selalu gitu Pak. Pasti juga selalu ngomong gitu. Oh, baik. Tas kresek selalu warna hitam. Kalau di dunia cewek itu selalu hitam Pak. Selalu hitam. Setahu Pak Yanto ya, memang Pak Mahfud kalau bawa uang itu pakai tas kresek. Ya dibungkus begitu Pak. Dibungkus. Ya? Dibungkus Pak. Dibungkus terus bawa ke atas kresek. Pak Yanto pasti tahu itu bahwa itu isinya uang. Setahu saya itu yang pembicaraan dari sopir di kantor Pak itu terlalu banget. Baik. Jadi Pak Yanto tahu itu dari pembicaraan supir-supir ya? Iya. Lalu kalau di bawah tas itu terlalu banget. Oh, jadi kalau bawa tas kresek itu tas kresek hitam, Iya. itu dari pembicaraan supir-supir di kantor itu uang gitu ya? Iya. Supir-supir di kantor itu siapa maksudnya? Si yang di kantor itu banyak juga Pak. Iya, siapa? Si Dwi, si bangsa itu kan karyawan sekarang udah pada nggak ada semua. Ya, Dwi katanya pegawai bukan supir. Oh, Supir juga Pak. Oh, supir juga. Dulu dia kan supir itu. Oh, Iya. jadi tahunya dari pembicaraan supir-supir. Iya. Jadi kalau Pak Mahfud itu bawa tas kresek hitam, itu uang gitu ya. Iya. Bukan gorengan misalnya, Bukan Pak. bukan apa gitu.